harusnya kita pacaran dengan siswa. Ya justru itulah fungsinya sekolah kali ya. Iya. Kalau misalkan anak masuk sudah baik, ya apa fungsinya sekolah, apa Betul. fungsinya guru? Justru kita memperbaiki yang belum baik. Ada juga kan karena mereka itu cari perhatian karena minimnya perhatian. Oke, selamat datang kembali di channel Sekolah Ujung Kulon, dan ini adalah episode ketiga ya Pak Randy ya. Episode ketiga. Episode ketiga di konten Tanya Pak Randy. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke akun media sosial SMP Negeri 2 Sumur. Kita akan menjawab pertanyaan yang ada di Instagram dan juga yang masuk di YouTube Sekolah Ujung Kulon Pak Randy. Oke, kita bacakan pertanyaan dari akun YouTube Sekolah Ujung Kulon. Pertanyaannya Pak Randy, ini dari Rosydi R. Nah itu Idi Rosydi itu teman saya. Oh, teman juga ya? Teman-teman. Waduh, luar biasa nih. Teman-teman Pak Randy semua ikut komen. Pertanyaannya, kita bacakan dulu nih komentarnya. Mantap bro, lanjutkan katanya. Siap. Tidak ada yang sulit. Lanjutkan. Tidak ada yang sulit. Tapi ada pertanyaan ini, bagaimana menyikapi atau menyaram? Bahasa apa itu menyaram? Menyaram itu bahasa Sunda. Jadi emang gitu. dia agak-agak pelawak juga. Oh gitu. Nah, coba bicara mongkosnya, dicarek mau cek orang. Menyaram macam-macam kenakalan siswa ketika di sekolah, versi Pak Randy dan teman-teman, agar siswa tersebut kapok dan siswa tetap senang dan tidak ketakutan sama guru. Biasanya kan kebanyakan siswa takut dan sampai tidak ikut pelajaran ketika guru tersebut masuk kelas. Jadi saking galaknya nih guru, galak gitu ya, siswanya gak mau masuk ke kelasnya. Gimana Pak Randy? Kira-kira bagaimana nih caranya? Dia mungkin suka yang panjang-panjang ya. Contohnya bolet gitu ya. Bolet. Dan bolet itu kan panjang. Apa Pertanyaannya itu bolet juga itu, Pak? panjang ya. Nah ini kamu pasti suka bolet ya. Nah jadi begini, cara menyikapi kenakalan siswa itu sebetulnya subjektif dan tergantung gurunya, guru yang bersangkutan ya. Jadi subjektif bergantung gurunya. Guru kan menyikapi orang itu kan beda-beda. Ya kan ada yang dengan kemarahan, siswa nakal dibalas dengan kemarahan kita. Marah dari guru gitu ya? Marah dari guru. Ya kan karena nakal kita marahin. Ada yang cukup dengan senyuman. Nah, kan kita sebagai orang tua dan juga guru kalau di sekolah harusnya kita pacaran dengan siswa. Aneh, guru dan siswa harus pacaran begitu? Iya, harus pacaran. Bonobanar Pak Randy. Bobogohan. Bahasa Sunda kan bobogohan. Nah, pacaran di sini bukan berarti kita menjalin hubungan bobogohan yang seharusnya, bukan. Terus? Tapi pacaran di sini bagaimana caranya kita menumbuhkan rasa kasih sayang antara siswa dan guru. Kita punya ternyata pacarannya bukan pacaran seperti yang kita pikirkan ya. Bukan. Jadi apa intinya? Apa tuh? Menjaga hubungan atau gimana? menjaga hubungan dan membangun rasa cinta dan kasih terhadap siswa. Dan cinta kasih di sini dalam artian kita saking sayangnya, saking kasihannya kepada siswa, makanya kita harus pacaran di situ kan. Kalau orang pacaran nih pasti ada rasa rindu ya. Oh iya jelas. Nah, kalau misalkan kita rindu nih, siswa rindu ke kita rindu ke siswa. Bagaimana kita caranya membangun rasa rindu tersebut agar siswa tersebut gimana caranya saya nggak mau nakal. Ya kan? Benar. Saya nggak mau nakal. Kapan bisa hari gitu karena kamu gue banyak. Jadi kangen kan? Kangen. Akhirnya kan terbangun suasana pacaran tersebut. Gak mungkin orang nakal karena ada kepercayaan, guru percaya ke siswa teori baru guys, teori baru pacaran tidak diajarkan di kuliah. Ya kan? Kalau misalnya kita saling percaya nih, siswa percaya ke guru, guru percaya ke siswa. Layaknya orang pacaran. Nah, apapun kan misalnya kalau kata guru A ya A, kalau kata guru B ya B. Orang pacaran itu misalkan kita pacaran, pasti nurut sama pacarnya. Kata guru, kalian harus mengerjakan tugas atau kalian harus nulis dari halaman 1 ke halaman 2. Kalau kata guru itu dianggap pacar, otomatis nurut. Wih, kita kamu gua aing cenah aing. Dan walaupun kamu gua di sini adalah
perumpamaan ya Pak Dek. Istilah doang manya karena dibubukan yang lalaki misalkan ayah ngarana si Rizky nu lalaki pacaran nggak lalaki aku meren lain deh nantinya. Nah pacaran di sini perlu saya luruskan adalah bagaimana kita membangun rasa cinta dan kasih terhadap siswa. Menyikapinya itu adalah bukan dengan marah-marah ya. Ketika misalkan siswa nakal, kita harus menyadari wajar nakalnya siswa usia SMP tidak mungkin seberapa, jadi jangan dimarahin, tegurlah kayak orang pacaran, tolonglah Gila gitu. ya kan, jangan sampai kenakalan siswa itu kenakalan yang tidak seberapa lalu kita dibalas dengan amarah, dengan kebencian. Tapi memang kalau SMP mungkin masanya gitu ya, Masanya kenakalan itu pasti ada, kenakalan usia SD, cuman levelnya itu yang beda. Nah kita harus mampu memakluminya. Mungkin saja kita sebagai guru ada yang kita kan siswa kan banyak. Nah siswa banyak, anggaplah kita itu selingkuh ya. Kenapa selingkuh? Kan siswa tidak satu saja, kita juga harus berbagi kasih sayang terhadap siswa-siswa yang lainnya. Jadi jangan sampai misalkan nih kenapa orang itu nakal di sekolah karena mereka merasa dianaktirikan. Oh iya benar. Nah, Oh benar, kadang kita ngurusin satu yang orang yang baik, benar. yang Bandung tidak diurus. Betul. Nah padahal mereka juga pengen dimanja, sama pengen seperti yang dimanja, lain. iya. Berarti Badung mereka memang karena cari perhatian. Nah. Ya sama aja, karena memang masa-masanya cari perhatian. Ada juga kan karena mereka itu cari perhatian karena minimnya perhatian. Sudah di rumah tidak dianggap, masa di sekolah tidak dianggap, akhirnya dia mencari nama dengan kenakalan. Nah makanya kita sebagai guru itu selingkuh itu dalam artian kita memberikan kasih sayang terhadap murid A, harus adil juga memberikan kasih sayang terhadap murid B. Jadi jangan membeda-bedakan. Walaupun mereka ada yang pinter, ada yang kurang pinter, ya tetap kita sebagai guru, kita kan sifatnya sebagai pelayan sebetulnya. Pelayan, cuman istilahnya aja agak-agak keren, guru gitu ya. Padahal kita sebetulnya pelayan. Tugas kita ada dalam pelayanan. Jadi kita harus melayani dengan sepenuh hati, dengan kasih sayang yang tulus. Itu seperti pacaran tadi. Kalau misalnya kasih sayang kita sudah diberikan dengan tulus, otomatis siswa juga rindu terhadap kita. Betul. Ayo kangen nih kenapa ada dua kue gitu. Ada orang yang kangen dimarahin, pacaran juga ada yang kangen dimarahin. Ada orang yang kangen tadi itu, ya. Saya nyerah teori pacaran, Pak Rendi lebih ahli. Sebetulnya saya juga tidak ahli, cuman ini analoginya ya. Jadi memang adegan ini jangan ditiru, Cuman tadi itu. Tapi ini akun tidak sensitif ya. Tidak sensitif, memang harusnya guru dan siswa itu tidak ada jarak harusnya. Maksudnya tidak ada jarak. Kalau zaman corona gini memang harus jaga jarak ya. Tidak ada jarak itu dalam artian ya kalau kesah siswa kita tampung, orang yang nakal juga misalkan ya kita kita kasih solusinya, bukan dimarahin. Boleh saya nambahkan Pak Rendi? Nah. Dulu juga kayaknya kita juga sama-sama nih pernah belajar. Karena katanya jadi guru itu terkadang kita harus juga sebagai orang tua, kadang kita juga harus berperan sebagai teman gitu ya. Ada saatnya kita jadi orang tua, ada saatnya kita jadi teman. Nah, sama ya Pak Rendi juga dulu mungkin pernah kayak gitu. Betul. Memang kalau konten kita yang kemarin itu memang harus ngawanci gitu ya. Jadi wancina orang bubaturan atau wancina jadi guru gitu. Tapi awas jangan kelewatan. Nah. Dikasih kesempatan jadi teman gitu ya. Malah ngelunja. Apalagi kalau ngajak pacaran beneran, nggak boleh itu. Ya, jadi pacaran di sini adalah guru itu sebetulnya jadi hanya memberikan kasih sayangnya. Walau gimana pun mereka itu siswa, itu anak-anak kita, anak didik kan disebutnya, peserta didik, anak didik. Nah, namanya juga anak, ya kan? Yang badung kek, yang pinter kek, namanya anak ya tetap harus kita didik semampu kita.
Ya justru itulah fungsinya sekolah kali ya. Iya. Kalau misalkan anak masuk sudah baik, ya apa fungsinya sekolah, apa Betul. fungsinya guru? Justru kita memperbaiki yang belum baik. Kan ada pendidikan karakter ya. Hmm. Jadi pendidikan karakter itu mereka yang tidak berkarakter bagaimana caranya Setelah lulus sekolah kita berkarakter. jadi berkarakter. Contohnya mereka yang kurang tanggung jawab. Bisa jadi diajarkan sama kita caranya tanggung jawab minimal buat dirinya sendiri. Jangan kejujuran. Kalau misalkan bolos nih, sifat-sifat yang kurang terpuji, bolos misalkan apa namanya, maling pulpen, kurang terpuji kan. Nah, bukan kita marahin, walaupun ada tahap-tahapannya ya cara mendidik siswa itu. Misalkan dengan cara halus tidak mempan, dengan cara kasar tidak mempan, ya gimana caranya kita membuat mereka itu paham dengan didikan kita. Yang kedua tadi itu biar menyenangkan. Kita juga kalau misalkan budaya pacaran itu ya, bukan budidaya ya, budaya pacaran itu agar bagaimana caranya siswa itu rindu sama kita. Nah kita itu, kehadiran kita itu ditunggu, bukan malah ditakuti. Wah tuh hai. Iya, tadi kan pertanyaan Idi Rosidi itu ada guru, ada murid yang kapok katanya. Jadi sehingga mereka tidak mau masuk ke kelas karena kan ketakutan. Masa sama guru sendiri kita takut, ya kan? Kalau budayanya budaya kayak pacaran tadi ya. Jadi gimana caranya hari Senin saya pengen ketemu orang itu, rindu. Selasa rindu lagi. Rabu sampai dan seterusnya kan rindu. Otomatis mereka tidak takut kan? Rajin ke sekolah. Rajin ke sekolah. Makanya kita itu jangan membiasakan marah-marah terhadap siswa. Kemarin deh, sok marah gitu di kelas. Memang marah itu ada porsinya ya. Ngawanci deh bang. Oh, nggak wancir deh. Memang marahnya saya marah itu perbuatan syaitan. Ya, marah itu perbuatan syaitan. Dan jangan sampai ke hati. Mungkin Jangan ini sampai ke hati. terlalu banyak kita ya pembahasannya Pak Randy. Iya, memang Iya. tadi itu. Jadi saya pengen tanya Pak Ade, menyikapi anak-anak nakal itu kayak gimana? Ya justru itu menurut saya ya sudah. Justru fungsi dari guru itu memperbaiki yang dalam tanda kutip masih rusak gitu ya. Kalau misalkan anak-anak yang sudah baik ya apa fungsinya guru? Betul. Justru disitulah pahalanya gitu ya. Oke, Nah. sepertinya sampai di situ dulu saja Pak Randy. Ini Boleh, podcast kita boleh. yang kali ini menjawab pertanyaan siapa tadi? Idi Rosidi. Idi Rosidi, luar biasa panjang dibahasnya. Dan kalian juga yang masih mau bertanya silahkan tanya langsung di kolom komentar di bawah, atau kalian bisa menuliskannya di Instagram @smpn2sumur atau di Facebook Sekolah Ujung Kulon. Terima kasih, sampai ketemu di konten berikutnya.